Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitung bilangan caca. Simak baik-baik ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mau tanya, pengertian menaksir itu apa ya? Ya, menaksir adalah menentukan ukuran jumlah, berat, atau ukuran lainnya dari suatu benda yang mendekati nilai sebenarnya. Hari ini kita akan belajar pembulatan dan menaksir hasil operasi hitung. Nah, untuk yang pertama, Ibu nanti akan menjelaskan pembulatan bilangan. Di antaranya yaitu kesatuan terdekat, kepuluhan terdekat, dan keratusan terdekat. Lalu Ibu juga akan menjelaskan menaksir hasil operasi hitung bilangan caca. Yang pertama, penjumlahan dan selisih dua bilangan, dan yang kedua, hasil kali dan bagi dua bilangan. Simak baik-baik ya. Pembulatan bilangan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Adapun aturan-aturannya, perhatikan ya. Yang pertama, jika persepuluhan atau satu angka di belakang koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau satuan tetap. Dan jika persepuluhan atau satu angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi satu satuan atau satu satuannya bertambah. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh di bawah ini. Bulatkan bilangan 2,2 ke persepuluhan terdekat. Nah, jawabannya yaitu 2,2 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat maka menjadi 2. Kenapa? Karena persepuluhannya adalah 2 atau angka di belakang komanya itu adalah 2 dan angka 2 itu kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah atau satuannya tetap. Coba perhatikan contoh soal yang lain. Bulatkan bilangan 13,8 ke persepuluhan terdekat. Nah, jawabannya jika dibulatkan menjadi 14. Kenapa? Karena persepuluhannya adalah 8 dan angka 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Selanjutnya yaitu pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Perhatikan aturan-aturannya. Yang pertama, jika satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau puluhan tetap menjadi 0. Dan yang kedua, jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas bertambah satu puluhan. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan 24 ke puluhan terdekat. Nah, jawabannya 24 dibulatkan menjadi 20. Kenapa? Karena satuannya adalah 4 dan angka 4 kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, coba perhatikan contoh soal yang berikut ini. Bulatkan bilangan 136 ke puluhan terdekat.
Fokus ke puluhannya ya, yaitu 36. Nah, 136 atau 36-nya jika dibulatkan akan menjadi 140. Kenapa? Karena satuannya adalah 6 dan 6 lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Dan selanjutnya yaitu pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Untuk aturannya, yang pertama, jika puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau ratusan tetap. Dan jika puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 100-an atau ratusan bertambah. Perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan 133 ke ratusan terdekat. Jawabannya yaitu menjadi 100. Kenapa? Karena puluhannya adalah 33 dan 33 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Yang selanjutnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan 4192 ke puluhan terdekat. Jawabannya yaitu 4200. Kenapa? Karena puluhannya adalah 92 dan 92 lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas. Menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan selisih dua bilangan. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Taksirlah hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut ke ratusan terdekat. Contoh soal yang pertama, 423 ditambah 687. Hasilnya yaitu, untuk langkah awal kalian harus membulatkan dulu 423 dan 687 ke ratusan terdekat. 423 dibulatkan menjadi 400. Kenapa? Karena 23 itu kurang dari 50. Selanjutnya, 687 dibulatkan menjadi 700. Kenapa? Karena 87 lebih dari 50. Nah, jadi hasilnya yaitu 400 ditambah 700 sama dengan 1100. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya coba kita akan menjawab contoh soal yang kedua. 869 dikurangi 240 sama dengan. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti contoh soal yang pertama. Kita bulatkan dulu. 869 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900. Sedangkan 240 dibulatkan menjadi 200. Jadi hasil penaksirannya adalah 900 dikurangi 200 sama dengan 700. Dan sekarang kita akan belajar cara menaksir hasil kali dan bagi dua bilangan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Taksirlah hasil dari perkalian dan pembagian berikut ke puluhan terdekat. Soal yang pertama, 42 dikali 68 sama dengan. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama kita harus membulatkan 42 dan 68 ke puluhan terdekat. 42 dibulatkan menjadi 40. Kenapa? Karena angka 2 kurang dari angka 5.
Sedangkan 68 dibulatkan menjadi 70. Kenapa? Karena angka 8 lebih dari angka 5. Jadi hasil penaksirannya adalah 40 dikali 70 sama dengan 2800. Paham ya? Untuk soal selanjutnya yaitu 76 dibagi 24 sama dengan. Nah, langkah awal sama. Kita harus membulatkan dulu ke puluhan terdekat. 76 dibulatkan menjadi 80, sedangkan 24 dibulatkan menjadi 20. Jadi hasil penaksirannya adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah belajar membulatkan bilangan, lalu menaksir dua bilangan. Sekarang kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat. Lalu kita juga akan belajar menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Nah, yang pertama itu kita akan belajar penjumlahan dan selisih dua pecahan serta desimal. Dan yang kedua kita akan belajar hasil kali dan bagi dua pecahan serta desimal. Pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat. Perhatikan pecahan berikut ini. 1/3/4 sama dengan 1 ditambah 3/4. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengkalikan pembilang dengan angka 2, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan bandingkan hasil dari pembilang dikali 2 dengan penyebut, sehingga 6 kita bandingkan dengan angka 4. Tentunya lebih besar angka 6. Nah, jika pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebut, maka nilainya 1, sehingga 1 ditambah 1 atau 3/4-nya kita ubah menjadi angka 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari pembulatan 1/3/4 yaitu 2. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. 3/1/8 sama dengan 3 ditambah 1/8. Sama seperti tadi, kita kalikan dulu pembilangnya dengan angka 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita bandingkan 2 dengan angka 8. Ya, lebih besar penyebutnya. Nah, jika penyebutnya lebih besar, maka nilainya adalah 0. Jadi 3 ditambah 0. 1/8-nya kita ubah dengan angka 0 ya, sama dengan 3. Menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Sekarang kita akan belajar penaksiran dari jumlah dan selisih dua pecahan. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. 22/6 ditambah 5/3/4 sama dengan. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama kita harus membulatkan pecahan 22/6 dan 5/3/4 ke satuan terdekat. Dengan cara apa? Dengan cara pembulatan pecahan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, sehingga 22/6 itu sama dengan 2 ditambah 2/6. Lalu kita kalikan pembilangnya dengan angka 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita bandingkan 4 dengan 6 lebih besar 6 atau penyebut. Maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sedangkan 5/3/4 sama dengan 5
5 ditambah 3 per 4. Lalu kita kalikan pembilangnya dengan angka 2 sehingga menjadi 6. 6 dan 4 kita bandingkan. Ya, lebih besar penyebut, maka ditambah 1. Jadi 6. Sehingga hasilnya yaitu taksiran jumlah 22 per 6 dan 53 per 4 adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Perhatikan contoh soal yang selanjutnya. 12 3 per 8 dikurangi 10 5 per 4 sama dengan. Nah, langkah awal sama, kita harus membulatkan pecahan 12 3 per 8 dan 10 5 per 4 ke satuan terdekat. 12 3 per 8 kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 12. Sedangkan 10 5 per 4 dibulatkan menjadi 11. Jadi, taksiran selisih 12 3 per 8 dan 10 5 per 4 adalah 12 dikurangi 11 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan belajar penaksiran dari jumlah dan selisih pecahan desimal. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. 29,1 ditambah 13,6 sama dengan. Untuk angka pertama kita harus membulatkan 29,1 dan 13,6 ke satuan terdekat. Sehingga 29,1 dibulatkan menjadi 29. Sedangkan 13,6 dibulatkan menjadi 14. Jadi taksiran jumlah 29,1 dan 13,6 adalah 29 ditambah 14 sama dengan 43. Selanjutnya coba perhatikan contoh soal yang kedua. 78,5 dikurangi 33,7 sama dengan. Untuk langkah pertama kita bulatkan dulu 78,5 dan 33,7 ke satuan terdekat. 78,5 dibulatkan menjadi 79. Kenapa? Karena 5 sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Selanjutnya 33,7 dibulatkan menjadi 34. Jadi taksiran selisih 78,5 dan 33,7 adalah 79 dikurangi 34 sama dengan 45. Selanjutnya yaitu penaksiran dari hasil kali dan bagi dua pecahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. 1/2 per 3 dikali 5 1 per 3 sama dengan. Langkah yang pertama kita harus membuatkan pecahan 1/2 per 3 dan 5 1 per 3 ke satuan terdekat. Sehingga 1/2 per 3 sama dengan 2. Sedangkan 5 1 per 3 kita bulatkan menjadi 5. Jadi taksiran hasil kali 1/2 per 3 dan 5 1 per 3 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya coba perhatikan contoh soal yang kedua. 7/8 per 9 dibagi 3/6 per 10 sama dengan. Langkah awal kita bulatkan. 7/8 per 9 dibulatkan menjadi 8, sedangkan 3/6 per 10 dibulatkan menjadi 4. Jadi taksiran hasil bagi 7/8 per 9 dan 3/6 per 10 adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan penaksiran dari hasil kali dan bagi pecahan desimal.
Perhatikan contoh soal berikut ini. 33,5 dikali 29,5. Langkah awal kita bulatkan dulu. 33,5 dibulatkan menjadi 34. Selanjutnya 29,5 dibulatkan menjadi 30. Sehingga hasil taksirannya yaitu 34 dikali 30 sama dengan 1020. Perhatikan contoh soal yang selanjutnya. 72,4 dibagi 9,2 sama dengan 72,4 kita bulatkan menjadi 72. Sedangkan 9,2 dibulatkan menjadi 9. Jadi taksiran selisih 72,4 dan 9,2 adalah 72 dibagi 9 sama dengan 8. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.